Sahabat inspiratif, saat ini saya berada di tempat wisata yang sejuk dan asri sekali, tepatnya di kawasan Cowek Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, namanya Pancar Air. Masih di episode podcast Teras Langit. Bintang tamu saya kali ini adalah owner dari Pancar Air. Kebetulan beliau juga Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan. Mau tahu kisahnya? Sesaat lagi. Sahabat inspiratif, saat ini saya bersama narasumber yang luar biasa sekali. Tentu beliau akan berbagi kisah-kisah menarik dan cerita-cerita inspiratif. Beliau adalah Bapak Sugiarto SAP. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Tetap semangat. Tetap jadi wong tani. Di tahun baru ini Bapak, mungkin ada harapan yang belum sempat tercapai di tahun kemarin. Intinya harapannya itu kita mampu memberikan sebuah solusi ya, menyajikan apa yang menjadi harapan orang lain. Ya. Itu sebuah kepuasan batinnya yang luar biasa. Begitu ya. Jadi pemirsa, Pak Sugiarto ini beliau adalah owner dari Pancar Air yang berada di kawasan Cowek Purwodadi Pasuruan. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan. Gini Mas, saya itu dilahirkan di desa Cowek ini. Cowek ini. Ya. Tepatnya tahun 1972. Ya. Dan memang saya itu dilahirkan dari keluarga yang biasa, dalam artian itu tidak pada ekonomi yang mampu atau yang bagaimana, tapi dari keluarga memang betul-betul dari keluarga besar. Jadi saya itu dari ibu itu bahasa saya emak, itu anak yang ke-8. Sedangkan dari bapak itu kata beliau saya anak ke-14. Oh gitu ya. Dari hal ini perjuangan hidupnya luar biasa. Orang tua saya itu tidak memberikan aset ataupun uang, tapi orang tua saya menempa sejak kecil itu sangune urip. Gitu ya. Sangune urip. Sehingga saya mulai kecil sejak belum ada aliran listrik PLN, masih cempluk itu sudah jarang di rumah, sudah aktif di masyarakat dan sering tidur di musola. Musola dulu itu panggung gitu Mas. Nah, kalau subuh rebutan, dulu itu ada salah satunya yang ada buah kelampoknya. Nah di situ. Nah dari kecil saya hobinya di ekstrakurikuler ya, di sekolah. Ya nari, ya pramuka, dan yang paling saya senangi sampai sekarang saya Kakuaran Purwodadi itu di pramuka, termasuk di Karang Taruna seperti itu. Sehingga tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat aktivitas sosial saya, termasuk saya pernah jadi relawan dari Kementerian Sosial mulai 2009, pernah PMKS dan termasuk pola kemitraan dengan PSKS. Tahun berapa itu? Kalau sosial itu 2009. Kalau pramuka sampai sekarang. Siap. Kalau boleh tahu Pak, secara singkat saja, ceritanya dari berpramuka kemudian berpolitik sampai menjadi Ketua Komisi 1. Bagaimana? Ya, jadi bisa dikatakan saya itu ada bahasa begini. Orang yang berkelebihan berpikir, ya, orang yang berkelebihan kreativitas kayak jenengan seperti ini, ya, itu dikatakan orang aktif. Oh, gitu ya. Orang aktif. Nah, orang aktif itu yang terus-menerus melakukan kegiatannya dan sesuai dengan pemikirannya itu biasa
dikenal aktivis itu. Aktivis. Ya. Aktivis. Maka aktivis itu ada sebuah kecenderungan karakter yang kadang-kadang kurang baik. Oh gitu ya. Apa itu? Pengko, Mas. Oh, iya. Pengko, nggak bisa Aktivis diatur. itu. Aktivis itu nggak bisa diatur. Iya, iya. Karena kelebihan berpikir, kelebihan untuk beraktivitas, Di atas rata-rata. berkarya. Jadi kalau menengeng ngono, Mas. Betul, betul. Sehingga aktivis sama aktivis jangan sampai ketemu. Oh gitu. Kalau ketemu tukaran tok, Mas. Iya, iya, iya. Maka perlu sebuah keilmuan lagi, namanya menjadi diri sendiri dan berada di kakinya sendiri. Siap, siap, siap. Nah, terus bagaimana akhirnya saya harus terjun ke dunia politik? Ceritanya itu kami antar aktivis. Saya punya senior aktivis di Surabaya, dan aktivis ini paling senior dan aktivis sudah level nasional bahkan internasional. Saya izin, Mas, karena waktu itu saya lamar oleh Partai Golkar Siap. untuk masuk ke tanding legislatif. Ya. Saya izin dan beliau mengatakan, "Di awakmu kudu mlebu. Awakmu kudu masuk ke legislatif." Siap. Karena aktivis-aktivis selama ini keliru. Gitu. Aktivis-aktivis selama ini capek di jalanan, meneriakkan dan memperjuangkan sampai kita harus melawan kekuasaan karena tidak pro rakyat dan sebagainya, baik lingkungan maupun hal-hal sosial yang lainnya. Artinya, aktivis tidak boleh lagi di luar, tapi harus ke dalam. Nah, kuasai itu kursi gubernur, kursi bupati, wali kota, kursi legislatif, supaya tidak lagi berteriak-teriak di jalanan, tidak lagi ini cukup dengan kapasitas substansi politiknya, bisa melakukan kebijakan-kebijakan dan bisa manuver untuk mengkanter yang tidak pro rakyat di dalam sana sebelum menjadi sebuah keputusan atau sebuah kebijakan. Nah, dari restu senior aktivis ini dengan sebuah kesimpulan, selama ini kami berada dalam terik matahari, terik jalanan, terik perjuangan yang menghabiskan suara yang sudah tidak terukur lagi, berujung penjara, berujung dengan urusan sampai ujung pistol dan sebagainya. Sehingga diperlukan teman-teman aktivis untuk hadir di dalam kekuasaan, baik itu legislatif tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Bila perlu, kemampuan aktivis itu digunakan untuk merebut kursi bupati, wali kota, gubernur, agar apa yang menjadikan visi dan misi aktivis ini tertuang dan bisa teraplikasi, terimplementasi di tengah-tengah perjuangan rakyat ini. Luar biasa sekali ya. Kalau ngomong soal itu tadi, pengalaman berorganisasi sampai ke politik, mungkin ada kiat-kiat khusus buat teman-teman muda yang hari ini berorganisasi. Bagaimana cara membawa organisasi ini supaya langgeng, kemudian bawa kemanfaatan yang lebih. Nah, ada beberapa catatan saya pengalaman dalam berorganisasi, bahwa teman-teman aktivis ini mulai kehilangan marwah organisasinya. Ideologinya sudah tidak pernah dipakai lagi. Apa contohnya? Ideologi organisasi itu ADART. DAT, ya. ADART itu hampir tidak dibaca, hampir tidak dikupas oleh teman-teman organisasi. Ya, kebanyakan seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Doktrin senior. Ya, ya, ya. Katanya senior seperti ini, katanya senior harus begini, Ini tradisinya seperti ini, tanpa mau melihat, membaca, mendiskusikan. Kalau di Islam itu basul masail, di NU basul masailnya tidak dilakukan untuk mengupas ideologi organisasi itu atau undang-undang dasarnya dari organisasi itu. Ini organisasi apapun terjadi fenomena seperti ini.
Maka yang sebenarnya teman-teman lakukan kalau berorganisasi yang baik adalah berpedomanlah pada ADART yang ada. Yang kedua, bersinergilah, bermitralah dengan pihak-pihak yang dapat bermitra untuk pengembangan visi dan misi dari organisasi, pemerintah, swasta, akademis, dan masyarakat itu sendiri. Jadi 4 pilar ini tidak bisa ditinggalkan. Nah, berikutnya kembali kepada diri sendiri. Jadilah dirimu sendiri dan berada di kakimu sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain. Kalau menjadi orang lain tidak begitu lama. Istilah perkataan, kalimat itu cepat habis. Tapi kalau itu terjadi pada diri sendiri dan itu menjadi sebuah argumentasi atas kejadian apa yang dilakukan sendiri, dia akan tidak terpatahkan. Gitu. Jadi kalau dari karir kemudian prestasi yang Pak Budi capai hari ini, di situ kan ada peran keluarga, ada peran istri atau peran anak. Bagaimana peran beliau-beliau terhadap karir jenengan ini? Jadi ini bagian dari pondasi awal, Mas. Siap. Istri, keluarga, dan anak itu pondasi awal. Sehingga saya menemukan sebuah bahasa begini. Jika ingin berhasil, selain dapat dipercaya, sentuhlah permasalahan pokok masyarakat. Maka mereka akan mengerti dan mau mengikuti. Ini kalau kita petik, maka pondasinya adalah kepercayaan. Kepercayaan paling mendasar itu dari mana? Dari istri, anak, keluarga, kawan, dan akhirnya sampai kepada masyarakat. Sehingga kita mampu untuk berkiprah seperti ini. Jadi dewan, jadi opoai, itu bukan sesuatu yang wah, tapi itu cobaan, coba. Nah, kalau amanah itu disandangkan, itu saya yakin cobaan sebesar apapun akan mampu dilalui. Tapi kalau itu tidak amanah, maka tidak akan pernah mampu melalui itu. Ada masalah sedikit, neraka sudah. Artinya itu bencana besar. Nah, bagaimana menerapkan supaya kita mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari istri, anak, dan keluarga? Kita terbuka sistemnya. Sistemnya terbuka, dan makanya salah satu tips dari saya itu, saya sampai hari ini nggak bisa nyopir, Mas. Oh gitu Pak ya? Nggak bisa nyopir. Kemana-mana bawa driver sendiri? Nggak bisa nyopir dan nggak mau belajar nyopir sampai hari ini. Kenapa begitu? Ya iling-iling awak wong gak duwe, Mas, moro-moro iso dadi koyo ngene. Terus yang kedua, saya berprinsip mobil itu rumah kedua. Maka saya pakai driver atau supir, dan supirnya itu kalau nggak keponakan ya anak. Nah, ini penting untuk salah satunya menghindari fitnah-fitnah itu. Utamanya itu sih, dan kita selalu memberikan edukasi dan diskusi terkait hal-hal yang sifatnya alamiah, hukum alam ini. Dan kita tidak bisa terlepas dari sebuah keadaan itu, tapi kita bisa terhindar dari itu kalau memang betul-betul amanah itu tadi. Permasalahannya amanah, Mas. Menarik sekali Pak Ugi ya. Jadi ternyata support keluarga memang jadi fondasi awal dalam kesuksesan seorang suami. Sangat menarik ketika ngobrol soal kesibukan anggota dewan. Yang saya amati sejauh ini, Pak, anggota dewan itu ada yang bergelimang harta, rumah bagus, mobil mewah. Ada sebagian anggota dewan yang sangat sederhana sekali. Ujuk-ujuknya di media sosial tersangkut kasus ini dan itu, termasuk pelanggaran-pelanggaran hukum. Bagaimana kemudian pengalaman Pak Ugi di parlemen ini terhindar atau jauh dari praktek-praktek yang pelanggar hukum itu bagaimana? Gini, Mas, untuk substansi pelanggaran hukum, itu saya melihatnya apa yang sudah terjadi dan apa ya hal-hal yang menimpa pada kawan-kawan yang lain. Itu ada unsur sengaja, ada unsur tidak sengaja. Unsur sengaja itu dominan karena mengabaikan dan meremehkan.
Kenapa kok saya bilang mengabaikan dan meremehkan? Karena sesuatu yang diyakini benar itu belum tentu benar. Ya. Sesuatu yang diyakini sesuai dengan aturan belum tentu sesuai aturan, karena Indonesia itu aturannya berubah-ubah Betul sekali. dan berlapis. Gambaran konkretnya Pak bisa disampaikan ketika tidak paham tentang ini kalau melanggar hukum. Nah, contoh, Iya. setiap usulan, Siap. setiap usulan itu sekarang menganut dengan sistem teraplikasi SIPD, Iya. SIPD. Ya, siap. Nah, itu bisa terjadi usulan ini ilegal apabila tidak mengerti dan tidak terkawal dengan baik. Usulan SIPD ini kan terkoneksi KPK, BPK, dan Kemendagri. Ya, siap. Jadi terpantau, oh program ini usulannya dari si A, si B itu terbaca terus di aplikasi itu. Yang dikenal pokir itu Pak, bukan jenis pokir itu. Pokir itu gini, kalau usulan program, Ya. pintu masuk untuk mendapatkan program itu kan ada 3. Ya. Yang pertama adalah musrembang, yang kedua itu forum OPD, yang ketiga adalah pokir. Nah, pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran itu adalah hasil aspirasi masyarakat dituangkan dalam sebuah usulan di SIPD. Ya. Nah, di SPD itu nanti akan diverifikasi oleh dulu Bapeda namanya, sekarang Baprida. Nah, setelah itu nanti baru dalam pembahasan itu menjadikan usulan yang terploting atau teranggarkan itu menjadi usulan yang super prioritas. Jadi sebenarnya pokir itu bukan sebuah proyek, Bukan proyek. Ya. tapi sebuah usulan program yang melalui anggota DPRD. Ya. Itu pun sama perlakuannya kayak musrembang, kayak forum OPD. Nah, dari hal-hal itu, unsur-unsur yang sengaja tadi itu menjadikan salah apabila titik akhirnya pada administrasinya benar atau tidak. Nah, unsur-unsur yang tidak sengaja tadi adalah sesuatu yang di luar substansi. Di luar substansi disangkut pautkan. Nah, ini ngeri juga. Ya, ya, ya. Ngeri juga. Jadi belum mesti orang yang kena itu salah. Belum mesti. Maka oleh negara dan agama disediakan namanya pengacara, disediakan namanya pengadilan, disediakan namanya jaksa, kan begitu. Itu namanya belum mesti orang yang dikatakan seperti itu. Ya, ya. Siap, Nah, itulah hal-hal menarik yang sebenarnya harus difahami oleh semua pihak, terutama dalam hal ini kategori korupsi yang di legislatif itu bukan mengambil uang, tapi ada di kebijakannya. Karena DPRD itu bukan pengelola uang, bukan penguasa anggaran begitu. Kalau boleh tahu, prestasi atau karir besar apa yang pernah Anda raih yang belum sempat banyak orang tahu mungkin untuk memotivasi teman-teman di sana? Ya, jadi saya itu orang yang paling aktif untuk berkegiatan, baik di sosial, alam maupun pendidikan. Jadi saya itu mulai tahun 99 itu sudah dapat apresiasi banyak dari pemerintah. Tahun 99 itu saya dapat prestasi dari Gubernur Jawa Timur, Pak Imam Utomo, itu Pramuka Wira Prestasi. Ya, 2010 dapat lagi pegiat lingkungan terbaik Jawa Timur. 2011 saya menerima Kalpataru dari Presiden, waktu itu Pak SBY. Dan 2012 di Pramuka saya dapat apresiasi lagi sebagai mendapatkan lencana, yaitu Pramuka yang berdedikasi di dalam komitmennya bermanfaat pada orang banyak, Satya Lencana Wiratama.
Dan 2014 saya mendapatkan lagi apresiasi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai juara 2 tingkat nasional penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Ya, terus banyak lagi, termasuk 2017 saya mendapatkan penghargaan komunitas peduli sungai tingkat nasional juara 2. Berturut-turut 2018 kita juara 2 juga di bidang komunitas peduli sungai, itu pun antar pemenang se-Indonesia. Nah, hal-hal lain apresiasi-apresiasi dari teman-teman media, termasuk Radar Bromo Award, Maslahat Award, dan lain-lainnya. Masih kalau urusan apresiasi banyak, Mas. Banyak ya. Dan dari banyaknya apresiasi itu kan lebih dominan urusan alam, sosial ke peduli alam itu. Ya, ada yang urusan pendidikan, ada yang urusan sosial, ada yang urusan alam. Kecenderungan memang banyak yang di urusan lingkungan. Kalau boleh tahu Pak Ugi ini kelahirannya bulan Desember ya? Ya, Desember. Zodiaknya Sagittarius. Sagittarius. Iya, nah Sagittarius ini karakternya berpetualang ya. Logis sekali. Enggak pati paham. Mungkin ada pengalaman berpetualang lain selain urusan ke hutan, ke gunung, atau petualang yang lebih menantang Pak? Saya Kehidupan. Iya, saya itu hobinya. Iya. Itu pada hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gitu ya. Ya. Banyak hal orang yang tidak mempercayai, meniscayai gitu. Apa yang kita lakukan ini akan berhasil, termasuk pencalekan. Ya, termasuk pencalekan. Apa yang saya lakukan semuanya kebalikannya dari pada umumnya. Gitu. Saya senang menciptakan, katakanlah kayak tempat kita saat ini. Ya. Itu adalah orang nggak percaya akan menjadi seperti ini, dan itu saya nggak toleh-toleh gitu, jalan terus, dan alhamdulillah sekarang bermanfaat untuk orang banyak. Dulunya, kalau boleh tahu ini dulunya yang kita tempati ini kandang babi dulunya, gitu ya? Milik Cina, kandang babi. Terus yang di bawah itu sawah gitu aja. Sungai besar sebelah itu ya? Ya, itu Sungai Welang. Ya, ini hulunya Sungai Welang. Sungai Welang ini panjangnya 40,9 km. Ada 14 anak sungai melewati 4 kecamatan. Dan sekarang disulap menjadi tempat wisata yang luar biasa. Ya, orang dulu alergi masuk ke sini. Ya. Bahkan sampai hari ini habis maghrib gitu kalau berdua datang aja takut sini. Oh gitu ya. Setelah kita sentuh semua ternyata sahabat kita semua, dan kita menjadi nyaman di sini gitu. Itu mungkin petualang yang di luar nalar. Ya, sehingga kita buat ini edukasi, tempat pendidikan intinya, bukan wahana wisata khusus, wisata bukan, tapi wisata pendidikan. Wisata edukasi. Ya, dan saya sukanya memang hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu bagaimana caranya. Nah, bahasa keren gitu, kita punya ikro, kita pakai betul gitu. Yang ada di pikiran saya itu bagaimana 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 45 tahun yang akan datang. Kalau saat ini, 1 tahun ini selesai sudah. Tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nah, kita harus mampu membaca itu. Yang paling tepat adalah menurut saya adalah keterwakilan wilayah. Keterwakilan wilayah. Sehingga seluruh anggota dewan itu harus mampu lintas komisi. Karena membawai seluruh kebutuhan masyarakat. Ngomong jalan rusak, nggak mungkin dong kita ngomong bukan komisi saya kalau berada di wilayah gitu. Makanya kadang-kadang saya itu ada yang guyoni, itu dewan yang multifungsi. Bukan begitu maksudnya. Tapi ini adalah bagian dari tugas namanya wakil rakyat, keterwakilan wilayah ya seperti ini. Nah, saya itu orangnya responsif, Mas. Responsif. Jadi secepat mungkin masyarakat itu terayomi, terlayani dengan memberikan edukasi bahwa sistem pemerintahan kita seperti ini. Maka yang harus dilalui seperti ini. Sehingga saya secara pribadi
tidak segan-segan dari uang pribadi kalau sangat darurat. Sebelum beliau menyampaikan closing statementnya, saya ingin Pak Sugiarto ini menjawab atau memilih kata yang saya tawarkan. Siap Pak Sugeng ya? Siap. Jawab dengan cepat Pak Sugeng. 2 kata pilihan yang harus Anda pilih. Warna hijau atau merah? Hijau, Mendaki atau berlayar? mendaki, Memimpin atau dipimpin? memimpin, Pramuka atau Karang Taruna? dua-duanya. Membaca atau menulis? Membaca dan menulis, Bisnis atau politik? bisnis. Siap, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Baik, kita dengarkan closing statement dari Sang Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa satu, masyarakat kita adalah masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Dari sisi agama, kita berbagai macam agama, suku, ras, maupun golongan. Untuk itu, marwah anggota Dewan adalah menjaga ideologi kita, undang-undang kita terkait Bhinneka Tunggal Ika, itu harus dijalankan betul-betul, tidak membeda-bedakan. Dan yang berikutnya adalah mewakili kewilayahan, tidak mewakili golongan ataupun dari pihak-pihak tertentu. Diharapkan agar masyarakat betul-betul bisa terwakili dengan baik, menyerap aspirasi dengan baik. Saya Sugiarto siap setiap saat untuk menerima aspirasi dari berbagai masyarakat yang ada dengan maksimal mungkin, tanpa memandang siapa dan golongan apa. Terima kasih. Siap, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sugi atas waktunya. Sama-sama Mas. Sukses di Nggih. Metekan. Amin, amin. Nggih. Pemirsa, kita ketemu di episode berikutnya.